Di tengah konflik panjang yang tidak kunjung usai antara Palestina dan Israel, ada satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang, yaitu mengapa umat Kristen sendiri terbelah dalam sikap mereka. Mengapa Katolik justru banyak membela Palestina, sementara Protestan, terutama evangelikal, terlihat terang-terangan mendukung Israel? Dari sudut pandang Islam, ini tampak membingungkan, karena seolah-olah agama yang sama, tapi memihak dua arah yang saling bertentangan. Tapi ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata perbedaan ini bukan sekedar soal agama, melainkan gabungan dari sejarah, tafsir kitab suci, dan kepentingan politik yang sangat kompleks. On October 8th, Israel declares a state of war and calls up 300,000. Untuk memahami kenapa gereja Katolik cenderung mendukung Palestina dan kenapa Protestan, khususnya aliran evangelikal, banyak yang mendukung Israel, kita perlu kembali ke akar perbedaan dasar dari kedua kelompok ini. Perbedaan sikap terhadap isu Palestina-Israel bukan hanya soal politik, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal bagaimana masing-masing memandang kitab suci, sejarah, dan peran agama dalam dunia. Gereja Katolik merupakan lembaga agama Kristen tertua yang telah ada sejak awal abad pertama Masehi. Pusatnya berada di Vatikan dan dipimpin oleh Paus. Gereja Katolik memiliki hubungan historis yang sangat lama dengan kawasan Timur Tengah, termasuk Palestina. Karena tempat-tempat penting seperti sejarah Yesus Kristus berada di sana, seperti Yerusalem, Bethlehem, dan Nazaret. Sejak awal, Katolik memiliki komunitas Kristen Arab di wilayah ini yang menjadi bagian dari Gereja Katolik Timur dan Ortodoks. Ini berarti Palestina bukan hanya penting secara spiritual bagi Katolik, tetapi juga karena di sanalah masih tinggal umat Kristen yang merupakan bagian dari gereja mereka. Sementara itu, Kristen Protestan baru muncul pada abad ke-16 setelah Martin Luther memulai gerakan reformis di Jerman. Reformasi ini menolak otoritas Paus dan Gereja Katolik, serta mendorong umat untuk membaca dan menafsirkan Alkitab sendiri tanpa bergantung pada gereja. Salah satu hasil dari pendekatan ini adalah berkembangnya tafsir bebas terhadap kitab suci, termasuk tafsir tentang tanah perjanjian dan bangsa Israel. Disinilah mulai muncul kelompok-kelompok Protestan yang percaya bahwa bangsa Yahudi adalah umat pilihan Tuhan yang tanahnya dijanjikan sejak zaman Perjanjian Lama. Gereja Katolik tidak lagi menafsirkan bahwa bangsa Israel saat ini adalah pewaris langsung dari umat pilihan dalam Perjanjian Lama. Bagi Katolik, janji Tuhan dalam Perjanjian Lama telah digenapi dalam kedatangan Yesus dan tidak berlaku secara harfiah terhadap sebuah negara atau etnis tertentu. Karena itu, ketika negara Israel modern berdiri pada tahun 1948 dan banyak orang Kristen Protestan mendukungnya dengan alasan kitab suci, Gereja Katolik tidak serta-merta ikut menyetujui pandangan itu. Sebaliknya, Katolik lebih berhati-hati dan fokus pada persoalan kemanusiaan dan keadilan yang terjadi akibat konflik tersebut. Gereja Katolik memiliki banyak komunitas dan institusi di Palestina. Banyak umat Kristen Palestina sendiri adalah Katolik, Ortodoks, dan Melkit. Mereka menjadi bagian dari masyarakat Palestina yang terkena dampak langsung dari konflik Israel-Palestina. Ketika warga Palestina terusir, dibatasi geraknya, atau hidup dalam penjajahan, umat Kristen yang ada di antara mereka juga ikut merasakan dampaknya. Oleh karena itu, dukungan Katolik terhadap Palestina bisa dimengerti secara masuk akal karena menyangkut perlindungan terhadap umat mereka sendiri. Sebaliknya, dukungan Protestan terhadap Israel lebih banyak didasarkan pada tafsir teologis terhadap Perjanjian Lama. Banyak dari mereka yang percaya bahwa berdirinya negara Israel adalah tanda kembalinya nubuat Alkitab. Kelompok Protestan evangelikal, khususnya di Amerika Serikat, memiliki keyakinan bahwa bangsa Yahudi harus kembali ke tanah perjanjian agar akhir zaman dan kedatangan Yesus yang kedua bisa terjadi. Dari sinilah muncul apa yang disebut sebagai Kristen Zionis, yaitu kelompok Kristen yang mendukung Israel atas dasar iman dan nubuat Alkitab. Perbedaan ini juga terlihat dalam cara masing-masing gereja memperlakukan Perjanjian Lama. Katolik melihat sebagai bagian penting dari sejarah iman,
tapi tidak menganggap bahwa janji-janji dalam kitab itu masih berlaku secara politik atau geografis. Sementara Protestan evangelikal seringkali membaca Perjanjian Lama secara harfiah dan menganggap bahwa bangsa Yahudi tetap menjadi pusat rencana Tuhan. Karena itu, ketika Israel berdiri dan menang dalam berbagai perang seperti Perang 6 Hari pada tahun 1967, banyak Protestan menganggap itu sebagai bukti campur tangan Tuhan. Sedangkan Gereja Katolik yang melihat dari sisi kemanusiaan dan hak warga sipil tidak melihat kemenangan militer sebagai bukti ilahi, melainkan sebagai bagian dari konflik yang kompleks dan menyisakan penderitaan bagi banyak orang. Apalagi sejak berdirinya negara Israel, komunitas Kristen di Palestina terus menurun jumlahnya karena tekanan hidup dan ketidakpastian keamanan. Gereja Katolik khawatir bahwa jika terus dibiarkan, akan datang hari di mana tidak ada lagi umat Kristen asli yang tinggal di tanah kelahiran Yesus. Sikap ini terlihat jelas dalam berbagai pernyataan Paus, terutama Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus, yang secara terbuka mendukung solusi damai dan dua negara serta mengkritik tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap warga Palestina. Gereja Katolik juga secara aktif membantu komunitas Kristen di Palestina dengan membangun sekolah, rumah sakit, dan memberikan bantuan sosial. Jadi posisi Katolik bukan hanya karena solidaritas agama, tetapi juga karena mereka langsung terlibat dalam kehidupan umat di wilayah konflik ini. Sementara di sisi lain, banyak gereja Protestan, khususnya yang ada di Amerika, tidak memiliki keterlibatan langsung dengan komunitas Kristen di Palestina. Mereka lebih banyak menjalin hubungan dengan pemerintah Israel dan kelompok Yahudi. Hubungan ini bersifat strategis sekaligus teologis. Mereka percaya bahwa dengan mendukung Israel adalah cara untuk memenuhi rencana Tuhan, sekaligus menjadi bagian dari apa yang mereka anggap sebagai tugas rohani. Namun tidak semua gereja Protestan mendukung Israel. Banyak gereja Protestan di Eropa, bahkan beberapa gereja di Amerika, justru bersikap kritis terhadap Israel dan menunjukkan empati kepada warga Palestina. Tetapi yang paling menonjol di media dan politik adalah kelompok evangelikal konservatif yang sangat vokal dan dominan dalam menyuarakan dukungan ke Israel. Mereka aktif mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika, terutama melalui lobi politik dan organisasi keagamaan. Perbedaan ini makin terasa ketika kita melihat respon masing-masing gereja terhadap peristiwa-peristiwa besar seperti pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel, blokade terhadap Gaza, atau serangan militer ke wilayah Palestina. Gereja Katolik biasanya mengutuk kekerasan dan menyerukan dialog, sementara banyak gereja evangelikal membela tindakan Israel sebagai bentuk perlindungan diri dan kehendak Tuhan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan mereka bukan hanya soal lokasi atau budaya, tapi benar-benar berasal dari tafsir dan cara pandang terhadap kitab suci. Masuk ke abad 20, peta dunia mulai berubah drastis akibat perang dan runtuhnya kekaisaran-kekaisaran lama. Perubahan besar ini juga mengubah nasib tanah Palestina dan menjadi pemicu awal munculnya dua pandangan berbeda dari Katolik dan Protestan terhadap konflik yang ada. Salah satu momen paling berpengaruh adalah munculnya Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi ini merupakan surat dari pemerintah Inggris kepada tokoh Yahudi di Inggris yang menyatakan dukungan terhadap pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Pada saat itu, Inggris baru saja mengalahkan Kekaisaran Ottoman yang sebelumnya menguasai wilayah Palestina. Inggris kemudian mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengelola wilayah tersebut. Ketika Inggris memberikan dukungan kepada gerakan Zionisme Yahudi melalui Deklarasi Balfour, hal ini disambut antusias oleh banyak kalangan Protestan, khususnya yang menganut pandangan evangelikal. Mereka percaya bahwa ini adalah langkah Tuhan yang sedang mengembalikan bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan seperti dalam Perjanjian Lama. Sikap Protestan, terutama di Inggris dan kemudian Amerika, mulai berubah dari sebelumnya netral menjadi proaktif mendukung gerakan Zionisme. Mereka menyambut kembalinya orang-orang Yahudi ke Palestina sebagai penggenapan nubuat. Bahkan beberapa tokoh Protestan saat itu mendorong pemerintah mereka untuk terus mendukung berdirinya negara Israel secara resmi.
Ini bukan hanya dorongan politis, tetapi juga spiritual, karena dianggap sebagai langkah awal dari apa yang disebut sebagai akhir zaman dalam teologi mereka. Sementara itu, Gereja Katolik tidak mengikuti arahan tersebut. Vatikan melihat situasi secara berbeda. Bagi Katolik, wilayah Palestina adalah tanah suci yang dihuni oleh umat dari berbagai agama, termasuk komunitas Katolik sendiri yang telah lama tinggal di sana. Gereja Katolik lebih memprioritaskan kestabilan wilayah tersebut dan keselamatan umat Kristennya, bukan soal penggenapan nubuat. Maka ketika Inggris mendukung proyek pemukiman Yahudi besar-besaran di Palestina, Gereja Katolik menunjukkan kekhawatirannya. Kekhawatiran Katolik semakin besar ketika melihat bahwa kebijakan pemukiman Yahudi membuat masyarakat Arab, baik Muslim maupun Kristen, terusir secara perlahan dari tanah mereka. Ketegangan justru memuncak setelah Perang Dunia Kedua, ketika komunitas internasional merasa bersalah atas tragedi Holocaust dan kemudian mempercepat pendirian negara Israel pada tahun 1948. Bagi banyak negara barat, termasuk Amerika yang mayoritas Protestan, pendirian Israel adalah bentuk penebusan atas penderitaan orang Yahudi di Eropa. Namun bagi banyak masyarakat Palestina, pendirian Israel berarti pengusiran massal dari tanah mereka sendiri. Lebih dari 700.000 warga Palestina diusir atau terpaksa meninggalkan rumahnya. Banyak dari mereka adalah warga Kristen Arab yang selama ini hidup damai bersama komunitas Muslim. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Nakba atau malapetaka. Gereja Katolik yang melihat langsung dampaknya terhadap komunitas Kristen lokal bersuara keras agar pengungsi Palestina diberikan hak kembali dan wilayah suci tetap dijaga dari konflik. Sementara itu, Protestan di Amerika, terutama aliran evangelikal, justru merayakan lahirnya Israel. Mereka melihat ini sebagai bukti kekuasaan Tuhan yang sedang bekerja. Dukungan ini semakin kuat ketika Israel menang dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967, di mana mereka menguasai Yerusalem Timur, tepi barat, dan jalur Gaza. Banyak tokoh Protestan evangelikal menganggap ini sebagai tanda bahwa Israel benar-benar bangsa pilihan Tuhan yang sedang melangkah menuju puncak penggenapan nubuat akhir zaman. Gereja Katolik justru semakin berhati-hati. Mereka tidak menolak eksistensi negara Israel, tetapi mengkritik kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Palestina, terutama umat Kristen yang ada di wilayah pendudukan. Setelah Konsili Vatikan II pada tahun 1965, Gereja Katolik memperkuat sikap dialog antar agama termasuk dengan Yahudi. Tapi dalam urusan politik, Vatikan tetap konsisten, dukung perdamaian, tolak penjajahan, dan hormati hak semua warga. Sikap ini terlihat jelas dalam berbagai kunjungan Paus ke Timur Tengah. Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus misalnya sering mengunjungi Bethlehem dan Yerusalem dengan membawa pesan damai. Mereka selalu menemui pemimpin Palestina dan Israel, namun tetap menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak hidup bebas dan sejahtera di tanahnya sendiri. Ini menjadi bentuk dukungan Katolik terhadap rakyat Palestina tanpa harus membenci Israel. Pada saat yang sama, hubungan Protestan dengan Israel berkembang menjadi lebih formal dan terorganisir. Di Amerika Serikat, muncul organisasi-organisasi besar seperti Christians United for Israel yang secara terbuka menggalang dana dan dukungan politik untuk Israel. Mereka menjalin hubungan erat dengan politisi Partai Republik dan mendesak agar pemerintah Amerika Serikat selalu mendukung kebijakan Israel, termasuk dalam pembangunan pemukiman ilegal dan serangan militer ke Gaza. Gereja Katolik tidak memiliki organisasi serupa dalam politik, dan pendekatannya lebih pada pelayanan sosial dan kemanusiaan. Mereka membuka sekolah, rumah sakit, dan lembaga kemanusiaan seperti Caritas di Palestina yang melayani semua orang tanpa membedakan agama. Dengan kata lain, Katolik menunjukkan dukungan bukan lewat lobi politik, tapi lewat tindakan nyata untuk mendampingi warga Palestina. Pada intinya, sejarah modern seperti Deklarasi Balfour, Perang Dunia Kedua, dan berdirinya Israel menjadi titik awal munculnya dua sikap yang berbeda. Katolik yang fokus pada kemanusiaan dan keadilan, dan Protestan yang fokus pada nubuat dan penggenapan rencana ilahi menurut tafsir mereka sendiri.
Di dunia modern, terutama setelah Perang Dunia Kedua, salah satu kekuatan terbesar yang membentuk arah dukungan terhadap Israel adalah kelompok Kristen Evangelikal di Amerika Serikat. Evangelikal percaya bahwa kembalinya Yesus ke dunia akan terjadi setelah bangsa Yahudi berhasil menguasai kembali tanah Israel sepenuhnya. Oleh karena itu, segala bentuk dukungan terhadap Israel dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada kehendak Tuhan. Salah satu tokoh penting dalam gerakan mendukung Israel di Amerika adalah Jerry Falwell, pendeta terkenal yang mendirikan organisasi Moral Majority pada tahun 1979. Dia secara terbuka menyatakan bahwa mendukung Israel adalah kewajiban moral setiap umat Kristen. Organisasi ini menjadi sangat berpengaruh di kalangan politik konservatif Amerika dan mendorong dukungan terhadap Israel menjadi bagian dari agenda politik nasional. Dukungan ini kemudian diperkuat oleh tokoh-tokoh lain seperti Pat Robertson, John Hagee, dan banyak pemimpin gereja besar di Amerika. Tidak hanya dalam bentuk spiritual atau retorika gereja, dukungan ini kemudian berubah menjadi aksi nyata dalam dunia politik. Banyak politisi Partai Republik yang bergantung pada suara evangelikal mulai membuat kebijakan luar negeri yang pro-Israel. Salah satu puncaknya adalah ketika Presiden Donald Trump pada tahun 2017 secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika ke sana. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Keputusan ini jelas kontroversial secara internasional, tapi sangat disambut oleh kalangan evangelikal sebagai bukti bahwa pemimpin mereka mendengar suara gereja. Sementara itu, gereja Katolik tidak memiliki ikatan emosional atau spiritual seperti itu terhadap negara Israel. Gereja Katolik mengutuk kekerasan dari kedua belah pihak, tetapi mereka tidak pernah membenarkan pendudukan atau pengusiran. Paus Fransiskus misalnya, berkali-kali menyerukan agar Yerusalem dijaga sebagai kota suci untuk 3 agama, bukan dijadikan milik satu kelompok saja. Ketika ada kekerasan terhadap warga sipil Palestina, terutama anak-anak, suara Vatikan biasanya lebih tegas mengecam. Hal penting lain yang membedakan adalah keterhubungan dengan komunitas lokal. Banyak komunitas Katolik di Palestina adalah bagian dari Gereja Katolik Dunia. Mereka mengelola sekolah, rumah sakit, dan gereja di wilayah yang kini dikuasai Israel. Maka ketika konflik terjadi, para pemimpin Katolik langsung mendapat laporan dan informasi dari umat mereka sendiri. Ini yang membuat posisi Katolik lebih empatik terhadap rakyat Palestina karena mereka bukan hanya menonton dari jauh, tapi ikut merasakan dari dalam. Sebaliknya, sebagian besar pendukung Protestan terhadap Israel tidak memiliki kedekatan langsung dengan situasi di lapangan. Mereka mendasarkan dukungannya pada tafsir dan harapan akan kedatangan Yesus kembali. Mereka tidak melihat atau merasakan penderitaan rakyat Palestina secara langsung, dan karena itu tidak melihatnya sebagai masalah utama. Perbedaan cara pandang ini juga terlihat dalam narasi yang dibentuk. Di kalangan Protestan evangelikal, Israel digambarkan sebagai benteng pertahanan umat Kristen di Timur Tengah yang dikepung oleh musuh-musuh agama. Mereka mengabaikan kenyataan bahwa banyak umat Kristen sendiri tinggal di Palestina dan menjadi korban dari kebijakan Israel. Di sisi Katolik, narasi ini tidak berlaku. Bagi mereka, korban adalah korban, tanpa melihat agamanya. Siapapun yang tertindas harus dibela. Karena itulah, meskipun Protestan dan Katolik sama-sama bagian dari agama Kristen, sikap mereka terhadap Israel dan Palestina sangat berbeda. Beberapa tokoh Kristen Palestina, seperti Pastor Mitri Rahib dan Naim Atek, sudah berulang kali menyampaikan bahwa dukungan Kristen evangelikal kepada Israel telah mengorbankan umat Kristen sendiri yang tinggal di Palestina. Mereka menyebut bentuk dukungan ini sebagai kolonialisme teologis, yaitu memaksakan tafsir agama dari luar terhadap orang-orang yang justru tinggal di tanah suci. Bagi mereka, dukungan kepada Israel atas nama agama justru menghapus eksistensi umat Kristen Arab yang sudah ada sejak awal kekristenan. Contoh konkret bisa dilihat dalam kasus pengepungan gereja kelahiran di Bethlehem pada tahun 2002. Saat itu, pasukan Israel mengepung gereja yang menjadi tempat kelahiran Yesus karena diduga ada pejuang Palestina yang bersembunyi di dalamnya.
Puluhan orang terjebak di dalam gereja selama berminggu-minggu tanpa makanan, listrik, atau air. Dunia internasional mengecam, dan Vatikan langsung mengirimkan pernyataan keras. Namun, banyak gereja evangelikal di Amerika justru mendukung tindakan Israel tanpa mereka peduli bahwa gereja suci Kristen sedang diserang. Populasi Kristen Palestina memang semakin menyusut. Jika pada awal abad ke-20-an mereka mencapai sekitar 10% dari total penduduk, sekarang jumlahnya tinggal kurang dari 2%. Banyak yang terpaksa migrasi ke luar negeri karena kehilangan pekerjaan, sulit mendapatkan izin tinggal, dan hidup dalam situasi tertekan. Banyak anak muda Kristen Palestina merasa tidak ada masa depan di tanah kelahiran mereka sendiri karena terus-menerus menjadi korban dari konflik yang tidak mereka pilih. Ironisnya, dalam narasi yang dibangun oleh banyak kelompok Protestan evangelikal, Kristen Palestina nyaris tidak pernah disebut. Narasi mereka lebih menonjolkan Israel sebagai benteng pertahanan umat Kristen dari serangan Islam radikal. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa umat Kristen Palestina justru hidup berdampingan dengan komunitas Muslim mereka dan bersama-sama menghadapi tekanan dari kebijakan militer Israel. Dari semua yang telah dibahas, perbedaan pandangan antara keduanya juga bisa dikatakan Kristen Katolik bersifat terpusat, yaitu di Vatikan. Maka apa kata Paus? Umat cenderung mengikuti. Sementara itu, evangelikal tidak terpusat. Ideologi umat terlalu beragam, memiliki agenda dan pandangannya masing-masing, termasuk pandangan yang didasarkan pada tafsir buta. Dalam sejarah yang terus diputar oleh tafsir dan kepentingan, kita melihat bagaimana agama bisa menjadi jembatan kasih atau alat dominasi. Ketika iman dijalankan dengan empati dan keberpihakan pada yang tertindas, tapi saat iman berubah menjadi fanatisme yang membutakan nurani, maka agama kehilangan maknanya. Dunia tidak butuh pembenaran ilahi untuk mendukung penindasan. Dunia butuh hati nurani yang mampu melihat bahwa yang tertindas, siapapun dia, layak dibela. Karena di akhir zaman nanti, yang diingat bukan siapa yang paling sering menyebut nama Tuhan, tapi siapa yang paling setia berdiri di sisi kemanusiaan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.